Bismillahirrohmanirrohim. Saya Sulis Damayanti, pemakala dari kelompok 3 dalam mata kuliah Asesmen dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi mengenai karakteristik asesmen formal, kelemahan dan kelebihan asesmen formal. Sebelumnya, apa itu asesmen formal? Asesmen formal adalah asesmen yang telah dibakukan melalui pengujian yang ketat sehingga dapat berlaku secara universal. Contohnya, asesmen tes terstandar, misalnya tes intelijensi. Nah, karakteristik asesmen formal atau tes terstandar. Tes standar dirancang untuk mengukur karakteristik individu. Tujuan dari tes standar yaitu untuk mengukur kemampuan, prestasi, minat, dan karakteristik kepribadian. Adapun kriteria atau karakteristik dari tes standar yaitu 1. Dalam aspek yang diukur, tes standar mengambil aspek tertentu, antara lain tes intelijensi, tes masuk pendidikan tinggi, tes minat, dan tes bahasa Inggris seperti tes TOEFL. Yang kedua, diadministrasikan di bawah kondisi standar yang sama. Maksudnya diatur di bawah standar yang sama, cara dan waktunya yang sama. Yang ketiga, mempunyai validitas. Validitas itu ketepatan. Reliabilitas itu kekonsistenan, dan objektivitas yang berkadar tinggi. Nah, yang keempat, telah memiliki norma yang standar dan konsisten sehingga dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan, dijelaskan dengan cara yang sama. Nah, yang kelima, berlaku bagi individu pada semua negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes standar adalah tes yang disusun oleh pendidik profesional atau ahli tes berdasarkan tujuan yang berlaku secara umum. Nah, butir-butir tes tadi telah dilakukan uji coba, dianalisis, dan direvisi secara berulang kali sebelum menjadi tes standar. Nah, dengan demikian, suatu tes dikatakan tes standar jika tes itu telah disesuaikan dan diuji coba dalam waktu yang lama, sehingga tes itu bisa dikatakan tes standar. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari asesmen formal. Kelemahan asesmen formal ini ada 3. Yang pertama, 1. Menyebabkan stres jika peserta mengalami kegagalan. Maksudnya, jika peserta itu mengalami kegagalan, cenderung akan merasa dirinya kurang baik dalam memahami dan mengikuti pembelajaran, sehingga ia akan menjadi atau merasa stres. Yang kedua ini membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Mengapa demikian? Karena penyusunannya harus disusun secara cermat dan disesuaikan dengan aturan yang ada. Misalnya aturan indikatornya, aturan kurikulumnya, atau aturan KD-nya. Nah, yang ketiga membutuhkan waktu untuk menganalisis hasilnya. Ya, jelas, suatu tes untuk menentukan hasilnya tidak keluar secara instan, tetapi membutuhkan banyak proses yang harus dilewati sehingga bisa menentukan hasil dari tes tadi. Nah, itulah kelemahan dari asesmen formal. Selanjutnya ada kelebihan dari asesmen formal. Kelebihan asesmen formal ini ada 3. Yang pertama, lebih fair atau lebih adil bagi peserta. Maksudnya, setiap peserta mendapatkan nilai yang sama, di mana didasarkan dari tes yang telah dilakukannya, sehingga terhindar dari penilaian yang bersifat subjektif. Selanjutnya yang kedua ini
memiliki kriteria scoring yang jelas. Ya, hasil penilaiannya ini telah ditentukan dengan jelas. Jadi, jika peserta merasa nilainya berhasil, maka bisa memotivasi peserta itu untuk meningkatkan dan mempertahankan ini keberhasilannya. Selanjutnya yang ketiga, peserta merasakan langsung bahwa mereka sedang diases. Ya, tes ini bukan tes-tes main-main, tetapi tes yang benar-benar tes, sehingga peserta merasa bahwa mereka sedang diuji untuk menentukan nilainya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Umi Rahmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati dengan NIM 1820210083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari Saudari Sulis Damayanti. Baiklah, materi saya yang berjudul jenis-jenis asesmen formal. Yang pertama yaitu diagnostic test. Tes ini merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar yang dimiliki oleh siswa, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan masalah yang dimiliki oleh siswa. Contohnya seperti ada seorang siswa atau anak tersebut lemah dalam belajar matematika. Kita sebagai orang tua memberikan perlakuan yang khusus kepada si anak, seperti kita mendatangkan seorang guru privat ke rumah agar siswa tersebut dapat belajar kembali di rumah, dan anak tersebut lebih paham materi matematika yang diberikan oleh guru, sehingga anak tersebut tidak tertinggal oleh temannya di sekolah. Yang kedua yaitu adalah screening test. Screening test merupakan metode untuk menilai kemajuan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Pada usia baru lahir, tes ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah neurologis atau saraf anak. Contohnya seperti cerebral palsy. Cerebral palsy ini merupakan suatu kelainan gerak otot ataupun postur yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otot yang belum matang dan berkembang. Gejala ini adalah timbulnya keterlambatan gerak anak atau motorik, seperti anak terlambat dalam merangkak dan duduk. Yang ketiga yaitu adalah achievement test. Achievement test ini adalah tes prestasi belajar. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi orang yang telah belajar tersebut. Karena tes ini mengukur perilaku yang sedang belajar berjalan, tes tersebut bisa dijadikan alat terbaik untuk perubahan perilaku seseorang atau individu ke masa yang akan datang. Yang keempat adalah readiness test. Readiness test merupakan kondisi di mana seseorang atau peserta didik sudah siap belajar. Kesiapan ini adalah kondisi seseorang yang siap atau seseorang untuk menjawab atau merespon dalam kondisi tertentu. Kesiapan ini juga dapat didapatkan seorang anak dari kasih sayang dan dukungan dari orang tua untuk si anak mengekspresikan melalui berbagai cara, seperti diantaranya dalam aktivitas kebersamaan dengan keluarga. Baiklah, materi selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu tentang asesmen autentik. Apa itu asesmen autentik? Asesmen autentik dalam pedoman kurikulum 2013 PAUD adalah penilaian tentang proses dan hasil pembelajaran anak atau proses belajar anak untuk mengukur tingkat pencapaian sikap sosial dan spiritual, pengetahuan dan keterampilan yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan
peserta didik yang telah dicapai oleh anak dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip asesmen. Prinsip-prinsip asesmen dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama mendidik, sistematis, berkesinambungan, objektif, transparan, akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan, menyeluruh dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu ada teknik-teknik asesmen otentik dibagi menjadi 7, yaitu daftar cek, observasi, penugasan, percakapan, hasil karya, unjuk karya, dan portofolio. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cindy Lestari, salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah Asesmen dan Intervensi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan menjelaskan karakteristik asesmen informal. Apa sih karakteristik asesmen informal? Karakteristik asesmen informal adalah yaitu yang dapat dilakukan setiap saat penilaiannya oleh guru itu sendiri. Nah, hasil dari asesmen informal ini tidak dapat digunakan guru untuk mengelompokkan ataupun merangkitkan siswa, namun tetap bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam kemampuan yang telah dikuasai oleh anak tersebut sebagai acuan guru terhadap keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di dalam asesmen informal ini terdapat 2 pelaksanaannya. Yang pertama, asesmen informal secara terstruktur. Yang kedua, asesmen informal secara tidak terstruktur. Yang dimaksud dengan asesmen informal secara terstruktur adalah asesmen yang penilaiannya dilakukan secara tersusun rapi, berkala. Contohnya itu seperti wawancara terstruktur, skala penilaian, dan sebagainya. Dan yang kedua, asesmen informal tidak struktur. Asesmen informal tidak terstruktur adalah penilaian yang dilakukan secara tidak berkala, yaitu yang meliputi debat, diskusi, PR, dan lain sebagainya. Nah, dan di dalam asesmen informal ini terdapat kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama itu ada kelemahannya. Kelemahan di dalam asesmen informal itu, yang pertama itu ada keterampilan komunikasi guru. Nah, dalam hal ini komunikasi guru termasuk ya ke dalam kelemahan asesmen informal. Mengapa sih? Karena apabila jika komunikasi guru pada peserta didik itu kurang baik, maka asesmen ini sulit dilakukan, bahkan pelaksanaannya pun sulit untuk dilakukan. Yang kedua, itu ada validasi hasil asesmen yang dilakukan. Nah, di dalam asesmen, validasi formatif sering dilakukan karena perencanaan yang cepat dan tidak memerlukan waktu yang rumit seperti validasi asesmen formatif formal. Dan yang ketiga ada prasangka tersembunyi oleh guru. Nah, dengan prasangka yang tersembunyi oleh guru ini, maka dapat menghambat perkembangan potensi secara maksimal. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan asesmen informal. Kelebihan asesmen informal adalah dapat dilaksanakannya dalam proses pembelajaran dalam suasana yang santai, rileks, dan tidak mengalami stres, mudah dipersiapkan, seringkali lebih menghasilkan data yang lebih valid langsung dari siswanya tersebut. Nah, di asesmen ini dikembangkan oleh seorang guru berdasarkan aspek-aspek perkembangannya, tidak terpaku dengan lembaga-lembaga lain. Nah, di dalam asesmen ini dapat dilakukan dengan secara terbuka, diskusi santai, dan kegiatan observasi. Nah, terus asesmen informal ini juga bukanlah menentukan ya mana anak yang cerdas atau anak yang tidak cerdas, tetapi di dalam asesmen informal ini dilakukannya untuk melihat seberapa maju perkembangan anak didik tersebut, untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dan agar
anak didik dapat berkembang dengan baik. Di asesmen informal ini, guru akan memberikan pertanyaan kepada anak atau memberikan tugas kepada anak didiknya, maka anak didik tersebut akan menjawab pertanyaan dari gurunya, atau pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dapat digunakan guru untuk memperoleh informasi dari anak didiknya tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari kelebihan asesmen informal itu ada untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran untuk memberikan informasi dan mendorong peserta didik untuk menghasilkan pengetahuan dan asesmen ini juga tidak membandingkan antara anak didik yang cerdas dan anak didik yang tidak cerdas. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.